Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini gua akan membahas lanjutan dari film 13 Cameras, yaitu 14 Cameras yang dirilis pada tahun 2018. Kisahnya tidak jauh dari film sebelumnya, yaitu menceritakan kehidupan psikopat Geralt yang masih menjalankan aksi bejatnya dengan memasangkan beberapa kamera CCTV untuk dipergunakan sebagai media pengintai dari sebuah penginapan yang dia sewakan. Kemudian seperti apa kisah selengkapnya? Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke cerita filmnya. Film dimulai dengan cuplikan pemesanan secara online sebuah kamera tersembunyi yang dilakukan oleh si Geralt. Ternyata kali ini dia tidak lagi menyewakan sebuah rumah, melainkan sebuah resort penginapan. Tidak berlangsung lama, terlihat ada sepasang kekasih yang baru saja bangun dari tidurnya di pagi hari. Mereka merupakan penyewa resort milik si Geralt, yang dimana tanpa mereka sadari, di sana sudah terpasang begitu banyak kamera tersembunyi di balik sudut-sudut tempat tersebut. Sehingga seperti biasanya si Geralt bisa menyaksikan semuanya di balik layar monitornya. Oh iya, sedikit informasi aja, khusus di part 2 ini si Geralt menyamar menggunakan identitas palsu, yaitu seorang wanita random yang ada di internet, agar dirinya bisa memasarkan resortnya secara online. Singkat cerita, pada saat perempuan itu akan mandi, tiba-tiba saluran air di penginapan itu mengalami kerusakan. Sang kekasih pun mencoba untuk menghubungi pemilik penginapan tersebut, dan ternyata yang menjawab panggilan telepon itu adalah laki-laki. Di sini si pria itu sudah mulai merasakan ada yang aneh, namun wanitanya berusaha untuk santai dan tidak usah paranoid katanya. Singkat cerita, si Geralt pun sampai di penginapan. Di sana terlihat sedang tidak ada orang satupun. Otomatis hal itu dimanfaatkan oleh si Geralt untuk menggeledah tempat itu sesukanya. Sambil membenarkan saluran air, si Geralt juga menciumi pakaian dalam milik si wanita tadi. Dan seperti biasa, si Geralt pasti akan menggunakan sikat gigi milik korban wanitanya. Kemudian pada malam harinya mereka sudah kembali lagi ke penginapan itu. Tidak sengaja si pria menggunakan sikat gigi milik kekasihnya. Tapi yang terjadi adalah reaksi buruk yang diperlihatkan oleh sang kekasih. Pasalnya sikat gigi itu rasa dan aromanya sangat bau, seperti bau kotoran, ujar si pria itu kepada kekasihnya. Ya, kebayang gak sih guys sebau apa mulut si Geralt itu? Ya, amit-amit lah ya. Di tempat berbeda, terlihat si Geralt baru saja tiba di rumah yang dia sewakan. Sang penyewa rumah itu pun terlihat baru saja tiba dari luar. Sepertinya si perempuan itu habis jogging berolahraga. Tanpa dia sadari, di dalam rumahnya sudah terdapat si Geralt yang sedang bersembunyi di dalam kamar mandi. Oke, gua jelasin. Jadi ceritanya si Geralt mempunyai beberapa hunian. Jadi ya cukup kaya lah ya si Geralt ini. Oh iya, perempuan itu bernama Sarah. Singkat cerita, setelah Sarah tidak sadarkan diri, Geralt pun membuat anjing peliharaannya si Sarah itu meninggoy karena diberikan cairan berbahan kimia. Setelah dirasa si anjingnya sudah sekarat, si Geralt pun bergegas keluar untuk pergi mengambil tempat sampah, yang dimana akan dia jadikan wadah untuk memindahkan si Sarah. Tapi sebelumnya si Sarah ini sempat tersadar, akan tetapi Geralt berhasil membiusnya kembali. Entah kemana si Geralt membawa Sarah, tapi kali ini dia menyempatkan dirinya untuk pulang dulu ke rumahnya dan berganti pakaian di sana. Usut punya usut, ternyata si Geralt tidak tinggal sendirian. Dia selama 10 tahun sudah hidup bareng si Junior, yaitu anak dari si Claire dan juga Ryan yang terdapat di film part 1. Tanpa menjawab pertanyaan si Junior, si Geralt pun langsung kembali pergi bergegas ke sebuah rumah, yang dimana terdapat satu ruangan yang di dalamnya terdapat begitu banyak komputer sebagai media untuk mengintai para korbannya. Kemudian kita akan diperlihatkan di tempat berbeda,
terdapat satu keluarga yang akan pergi untuk berlibur. Terlihat mereka sedang memilah dan memilih tempat penginapannya, dan terpilihlah resort penginapan milik si Gerald ini. Setelah selesai booking dan melakukan pembayaran, mereka sekeluarga pun langsung bergegas ke tempat penginapan milik si Gerald. Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, Molly si kakak perempuan, Kyle si adik laki-laki, dan yang terakhir tidak lupa si Daniel, yaitu teman perempuannya si Molly. Singkat cerita, tibalah keluarga itu di penginapan milik si Gerald. Awalnya mereka terkagum-kagum dengan tempat itu karena sangat bagus dan estetik untuk dipandang. Tapi kekurangannya adalah tempat itu cukup jorok setelah si ibu dan ayahnya berkeliling untuk mengecek setiap ruangan. Sementara itu, anak-anak perempuan terlihat sedang berada di dalam kamarnya. Dengan leluasa mereka melepaskan pakaian karena akan berenang. Tanpa mereka sadari, di balik kaca yang terpasang di kamarnya sudah terdapat kamera CCTV yang tersembunyi, yang dimana mereka sedang diintai oleh si Gerald dari kejauhan. Setelah selesai berenang, Molly dan juga Daniel bergantian akan membersihkan badannya. Terlihat yang mandi lebih awal adalah si Molly, sedangkan si Daniel malah duduk di sofa bareng si Kyle, yang dimana orang tuanya si Molly menegurnya agar segera berganti pakaian karena takut akan membasahi sofa tersebut. Di scene selanjutnya kita diperlihatkan sebuah fakta yang cukup mengejutkan, yang dimana si Gerald ini tidak hanya mengintai para tamunya, tapi dirinya malah menyiarkan secara langsung atau melakukan live streaming di salah satu situs dark web pada saat si Molly sedang mandi, yang dimana jumlah penontonnya cukup banyak. Hari demi hari si Gerald lalui dengan melihat dan mempertontonkan aktivitas dari para pelanggannya yang akan menjadi korban selanjutnya. Kemudian sempat terlihat adegan si Daniel yang tiba-tiba saja datang mengejutkan si Kyle, yang dimana si Kyle sedang bersembunyi untuk merokok di luar penginapan. Kemudian si Daniel mencoba untuk menggoda si Kyle agar dirinya mau berenang bersama. Karena tidak terbujuk, akhirnya Daniel kembali lagi ke kamar tidurnya. Selanjutnya kita dibawa ke tempat di mana si Sarah disekap oleh si Gerald. Ternyata si Sarah tidaklah sendirian di sana. Di tempat penyekapan itu terdapat si Claire yang sudah dikurung oleh si Gerald selama 10 tahun. Si Claire menceritakan kisah pengalamannya selama 10 tahun dikurung oleh si Gerald, yang dimana dirinya menjadi korban pada saat dia dan suaminya menyewa rumah milik si Gerald. Suaminya si Ryan tewas, sementara itu dirinya yang sedang mengandung pun sampai saat ini tidak tahu keberadaan anaknya. Berpindah scene di mana si Junior yang sedang asik makan sambil menonton televisi, tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan kurir paket yang mengantarkan sebuah pesanan si Gerald. Lalu karena si Junior penasaran, akhirnya si Junior mencoba untuk membuka paket yang dipesan oleh si Gerald. Kemudian kita kembali lagi ke si Gerald, di mana dirinya baru saja tiba di penginapan miliknya. Karena dia tahu bahwa penginapannya sedang sepi dan tidak ada orang. Akhirnya seperti aksi-aksi sebelumnya, si Gerald ini mencoba untuk masuk ke dalam penginapan itu dan menggeledah seluruh ruangan yang disinyalir sebagai tempat para wanita berada. Kemudian setelah selesai menjalankan aksinya, singkat cerita para penyewa sudah datang kembali di penginapan itu. Di sini ayahnya sudah sangat mulai curiga. Pasalnya pintu penginapan itu tidak terkunci pada saat mereka pergi keluar. Tidak hanya itu, si ayah yang berkeliling ruangan pun tidak sengaja menemukan sebuah alat yang di dalamnya terdapat kamera tersembunyi yang tergeletak di dalam lantai kamar mandi. Tiba-tiba si Daniel datang dan mengejutkan si ayah. Kemudian si ayah pergi dari kamar mandi karena si Daniel akan berganti pakaian. Tanpa dia ketahui, si Gerald sudah sangat engas melihat si Daniel berganti pakaiannya. Dan seperti biasa, si Gerald melakukan itu sambil live streaming di situs dark web, yang dimana para penonton yang melihat siaran langsung ikutan menjadi bergairah. Sampai-sampai ada yang berani ingin menebus dengan bayaran yang sangat tinggi.
Di tempat lain terlihat si Sarah yang masih berusaha untuk bisa kabur dari bunker itu sedang melakukan segala cara, tapi Claire yang melihatnya mencoba untuk berkata bahwa usahanya itu akan sia-sia karena sebelumnya sudah terdapat korban lain yang sampai tewas karena berusaha untuk kabur. Oleh karena itu cukup turuti si Geralt, maka mereka akan baik-baik saja. Sarah yang mendengar hal itu merasa tidak terima dan mengajak si Claire untuk bekerja sama melawan si Geralt. Kemudian kita kembali dibawa ke tempat di mana si Junior berada. Karena rasa penasarannya yang tinggi, akhirnya si Junior mencoba untuk menyelinap masuk ke dalam mobil boxnya si Geralt. Dan sampailah dirinya di sebuah rumah yang dimana tempat si Geralt mengintai para korbannya. Dengan jalan perlahan, si Junior mencoba untuk memasuki rumah tersebut. Untung saja semua komputer si Geralt mengalami gangguan sinyal. Akhirnya si Geralt pun pergi dari tempat itu dan meninggalkan si Junior yang masih berada di rumah itu. Singkat cerita, sambungan sinyalnya sudah kembali berfungsi. Si Junior yang masih berada di ruangan komputer melihat seluruh tayangan CCTV di balik layar komputer tersebut. Dan ada kejadian yang cukup mengejutkan, yang dimana si Junior melihat si Geralt sedang menyelinap masuk ke sebuah penginapan. Dengan mengendap-endap, si Geralt mengambil celana dalam milik si Daniel. Tidak lama kemudian, Daniel yang merasa celana dalamnya tidak ada, kemudian menjadi menuduh si Kayla yang sudah mengambil celana dalam miliknya itu. Setelah mengambil celana dalam milik si Daniel, si Geralt kembali lagi ke rumah CCTV yang dimana si Junior masih berada di sana. Dan untung saja si Junior menyadari kedatangan si Geralt, yang langsung saja si Junior bersembunyi. Pada keesokan harinya, Geralt pun bergegas pergi ke bunker di mana kedua wanita tawanannya itu disekap. Dengan telaten, si Geralt membangunkan si Claire untuk dia mandikan. Setelah selesai memandikan si Claire, kini si Geralt akan gantian memandikan si Sarah yang masih terus berusaha untuk kabur. Si Geralt pun membawa si Sarah ke kamar mandi yang ada di rumah CCTV-nya itu. Kemudian pada saat Sarah akan dilepaskan pakaiannya oleh si Geralt, tiba-tiba Sarah langsung menyerang si Geralt dan bergegas lari ke sebuah gudang. Alih-alih bisa selamat, kini Sarah harus tewas di tangan si Geralt yang menyemprotkan asap beracun melalui ventilasi udara dan juga ditembak mati. Setelah Sarah tewas, dengan teganya si Geralt menyuruh si Claire untuk menggali dan menguburkan jasadnya si Sarah, mungkin karena si Geralt sudah tua dan tidak ada tenaganya lagi. Lalu beralih ke tempat penginapan di mana si Daniel masih kesal terhadap si Kyle. Pasalnya dirinya meyakini si Kyle yang sudah mencuri celana dalam miliknya. Hal tersebut membuat hubungan mereka menjadi tidak nyaman, terlebih lagi si Molly yang ikut kesal ke adik laki-lakinya itu. Sebuah kebetulan di mana ayah dan ibunya mereka akan pergi keluar untuk kencan. Si Kyle yang juga marah kepada si Daniel menggunakan kesempatan itu untuk meminta kepada ayah dan ibunya supaya dirinya bisa ikut ke acara orang tuanya itu. Karena berada di dalam penginapan bersama kakak dan teman kakaknya, membuat si Kyle merasa tidak nyaman. Jadi mau tidak mau ayah dan ibunya akhirnya mengajak si Kyle ikut bersama mereka. Singkat cerita, pada saat si Geralt sedang siaran langsung, tiba-tiba dirinya mendapati sebuah komputer yang dimana salah satu penontonnya ingin mendapatkan kedua gadis itu. Tapi si Geralt menjawab bahwa dirinya tidak akan menjual para gadis tersebut walaupun dengan harga yang sangat tinggi. Tidak hanya sampai di situ, si Geralt yang kesal langsung memblokir para netizen yang memberikan alamat resort miliknya. Dan benar saja tidak berlangsung lama terlihat di balik kamera CCTV-nya terdapat satu orang pria asing yang mencurigakan masuk ke resort miliknya. Yang dimana pria asing itu adalah si penonton live streamingnya si Geralt yang ingin memiliki si Daniel dan juga si Molly. Dengan sigap, si Geralt langsung pergi bergegas ke tempat penginapannya. Dengan menggunakan kampak, si Geralt berhasil membunuh pria asing yang sudah menyekap para gadisnya. Awalnya Molly dan juga Daniel berterima kasih kepada si Geralt karena mereka pikir bahwa si Geralt sudah menyelamatkannya. Tapi dugaan mereka salah, ternyata si Geralt justru akan menculik mereka. Tanpa diketahui oleh si Geralt, semua aksi kejinya itu ditonton oleh si Junior yang sekarang berada di ruangan CCTV.
Dengan refleksnya, si Junior langsung mengambil telepon dan menghubungi pihak kepolisian. Tidak lama dari itu, terlihat kedua orang tuanya si Molly tiba di tempat penginapan. Mereka terheran-heran karena ada sebuah mobil box asing yang terparkir di halamannya. Betapa terkejutnya si ayah yang melihat ada mayat yang tergeletak di lantai penginapannya sudah bersimbah darah. Ayah yang panik langsung mencari keberadaan putrinya. Beruntungnya dia masih bisa melihat putrinya selamat dalam keadaan tangan diikat dan mulut dibekap. Tapi sayangnya anak laki-lakinya yaitu si Kyle harus terkena serangan yang dilakukan oleh si Gerald karena berusaha mengeluarkan si Daniel dari dalam mobil boxnya. Setelah berhasil menyingkirkan si Kyle, akhirnya si Gerald pun membawa pergi si Daniel untuk dia jadikan tawanan pengganti si Sarah yang sudah tewas. Tapi sebelum si Gerald sampai di rumah penyekapan, sudah terlebih dahulu si Junior pergi ke bunker dan mengeluarkan si Claire yang terkurung di dalam sana. Tanpa si Junior ketahui bahwa wanita yang dia selamatkan adalah ibunya yang sudah terpisah sejak dia lahir. Singkat cerita, tibalah si Gerald di rumah CCTV-nya itu. Dengan cepat si Gerald langsung masuk ke dalam rumahnya. Di dalam rumahnya dia menemukan kondisi pintu ruangan CCTV-nya sudah tidak terkunci. Sementara itu dia baru menyadari bahwa mobil box miliknya kini sudah dibawa kabur oleh si Daniel yang berhasil melarikan diri. Lalu di perjalanan tidak sengaja si Daniel bertemu dengan si Claire dan juga Junior yang tengah berlari menyusuri jalan. Claire dan Junior mencoba untuk meminta tolong kepada si Daniel, tapi Daniel enggan untuk menolongnya dan meneruskan perjalanan. Tapi nasib baik masih berpihak kepada si Claire dan juga Junior, yang tiba-tiba mobil yang dikemudikan oleh si Daniel mogok begitu saja. Dengan cepat mereka berdua berlari ke arah mobil. Claire pun langsung masuk ke dalam mobil. Sementara itu si Junior berusaha untuk memperbaiki mesin mobilnya. Si Gerard yang melihat hal tersebut langsung bergegas pergi mengambil senapan karena keberadaan mereka tidak jauh dari rumah CCTV miliknya. Dengan berani si Gerard mencoba untuk menembaki si Junior dan untungnya mesin mobil kembali menyala. Daniel pun langsung tancap gas menabrak si Gerald dengan mundur ke belakang. Tidak lama kemudian mereka bertiga pergi dari tempat itu. Keesokan harinya, pihak kepolisian datang ke daerah rumah CCTV milik si Gerald. Tapi sialnya mereka tidak dapat menemukan keberadaannya si Gerald, melainkan mereka hanya menemukan sebuah mayat perempuan. Usut punya usut, ternyata si Gerald sudah melarikan diri ke daerah lain. Dan lagi-lagi dirinya sudah mendapatkan para wanita baru yang akan dia jadikan korban selanjutnya. Dan akhirnya film 14 Cameras pun selesai. Oke sobat santuy, itulah alur film dari 14 Cameras. Seru dan menegangkan sekali bukan? Di sini siapa yang kesal kepada si Gerald? Silahkan komen di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.